Kita siapkan lagu pembukaan dari puji syukur 488. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina harkat-Mu, Kau patut ku kagumi, terima hormat-Ku. Oh wajah yang mulia, yang patut disembah dan layak menerima pujian dunia, sekarang diludahi, dihina, dicercam, disiksa, dilukai, yang salah-salahkan. Bergembiralah orang yang mencari Tuhan, rindukanlah Tuhan dan kamu akan dikuatkan. Pandanglah selalu wajah-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat sore para frater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Hari ini Kamis Prapaskah yang keempat. Tema dari bacaan yang kita dengarkan pada hari ini adalah kesaksian. Musa memberikan kesaksian kepada umat di dalam perjalanannya menuju tanah terjanji, agar mereka senantiasa setia kepada Allah yang telah menyelamatkan dan menuntun mereka. Meskipun demikian, mereka juga ada yang teguh hati, yang tidak mau percaya, yang tidak mau setia kepada perjanjian dengan Allah. Bacaan Injil menampilkan bagaimana Yesus ketika berhadapan dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat mengecam mereka karena meskipun begitu banyak kesaksian, mereka tetap tidak percaya akan Anak Allah. Marilah saudara-saudari terkasih, kita bersatu dalam perayaan Ekaristi Kudus yang kudus ini. Kita bersyukur atas segala berkat dan perlindungan yang Tuhan berikan kepada kita dalam seluruh aktivitas kita pada hari ini. Kita datang persembahkan kepada Tuhan, seraya kita menyadari juga bahwa kita adalah pribadi yang tak luput dari segala kekurangan dan dosa, dan olehnya kita mohon pengampunan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami.
Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan rendah hati kami mohon belas kasih-Mu, agar melalui pertobatan kami Kau murnikan, dan melalui karya-karya kasih kami Kau kuduskan. Bantulah kami untuk bertekun melaksanakan perintah-perintah-Mu, agar kami layak menyambut perayaan Paskah-Mu, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan dari Kitab Keluaran. Di Gunung Sinai Allah berfirman kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak perilakunya. Begitu cepat mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah, serta mempersembahkan kurban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah akan malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan atas malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan, Ingatlah akan daku ya Tuhan demi kemurahan-Mu terhadap umat-Ku. Ingatlah akan daku ya Tuhan demi kemurahan-Mu terhadap umat-Mu. Mereka akan membuat anak lembu. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar yang mulia dengan patung sapi jantan yang makan rumput. Ingatlah akan daku ya Tuhan demi kemurahan-Mu terhadap umat-Ku. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di tanah Mesir, yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, dan perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau.
Ingatlah akan daku ya Tuhan demi kemurahan-Mu terhadap umat-Ku. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka, kalau Musa orang pilihannya tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya, sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Ingatlah akan daku ya Tuhan demi kemurahan-Mu terhadap umat-Ku. Begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Ada yang lain bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika cahayanya itu saja. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakan. Pekerjaan itu jugalah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang beri kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang mengutusnya. Kamu tidak menyelidiki kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi kalaupun kitab suci memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku akan datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Dan bagaimana kamu dapat percaya bahwa karena kamu menerima hormat dari seorang lain tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwanya kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, tema dari bacaan Injil yang kita dengarkan adalah kesaksian. Di dalam pengadilan, saksi memberikan peranan yang kunci. Saksi-saksi dihadirkan entah untuk menguatkan atau untuk meringankan. Kehadiran saksi tak lain untuk menyatakan bahwa seorang hakim tidak percaya saja akan apa yang dikatakan misalnya oleh tersangka.
Tetapi dengan adanya saksi-saksi, maka hakim dapat memutuskan suatu perkara. Itulah fungsi dari saksi, untuk memberi keyakinan, untuk memberi kepastian, sehingga kebenaran itu tetap tegak. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan, Yesus sebenarnya berhadapan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang tidak bisa percaya akan Yesus Kristus, yang tidak bisa percaya akan kebenaran yang berasal dari Allah. Yesus memberikan beberapa kesaksian. Yang pertama, kalau aku memberi kesaksian tentang diriku, okelah, bisa kesaksianku itu tidak benar. Yang kedua, kamu memberi kesaksian tentang aku oleh Yohanes yang mengutus utusannya. Utusan yang diutus oleh Yohanes untuk melihat Yesus, mendengarkan Yesus. Utusan itu kembali kepada Yohanes dan memberi kesaksian bahwa benarlah dia adalah anak Allah. Jadi sudah dihadirkan saksi-saksi yang diutus Yohanes, tetapi mereka tidak percaya. Lalu Yesus mengatakan, aku mempunyai kesaksian yang lebih besar. Kesaksian yang lebih besar itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan, adalah pekerjaan yang berasal dari Allah. Kalau kamu melihat bahwa orang sakit sembuh, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, itu adalah kesaksian bahwa aku melaksanakan pekerjaan Allah. Tindakan yang dibuat oleh Yesus memberi kesaksian bahwa pekerjaan-pekerjaan itu dilaksanakan oleh karena kehendak Allah. Tetapi toh mereka tetap tidak mau percaya akan kesaksian di dalam perbuatan-perbuatan yang nyata. Yesus menyebut lagi, kesaksian yang diberikan dalam kitab suci yang kamu baca. Kalau kalian membaca kitab suci, kalian akan menemukan tentang apa yang dikatakan di kitab suci tentang datangnya Mesias, termasuk apa yang dilakukan oleh Musa yang kamu percaya, karena Musa telah menulis tentang aku. Maka Yesus memberikan kepada mereka ada begitu banyak kesaksian, baik dari orang-orang, baik dari pekerjaan, baik dari kitab suci, baik dari utusan para nabi. Tetapi juga sebagian dari mereka yang disebut dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat tetap tidak percaya. Inilah yang di dalam bacaan pertama yang disebut dengan orang yang tegar tengkuk, orang yang keras kepala, orang yang tidak mau membuka hatinya, orang yang tidak bisa melihat data dan kenyataan-kenyataan yang ada. Maka orang yang tegar tengkuk itulah yang mendapatkan hukuman seperti yang disampaikan oleh Musa. Maka bacaan hari ini mengajar kita saudara-saudari, agar kita juga senantiasa membiarkan roh Allah berkarya dalam diri kita, untuk dapat melihat tanda-tanda kehadiran Allah, peristiwa-peristiwa, kesaksian-kesaksian, dan juga apa yang disampaikan melalui Injil. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita pun kita kadang menumpai orang-orang yang tidak mau peduli, orang-orang yang susah percaya. Salah satu contohnya misalnya pandemi COVID. Masih banyak orang yang tidak percaya tentang dampak dari pandemi ini. Sebuah baru-baru berita kita dengar, seorang presiden dari Tanzania, orang Kristen, dia mengatakan jangan percaya kepada itu, kita percaya kepada Allah yang datang membebaskan kita. Tetapi apa yang terjadi kita tahu, kemarin diberitakan bahwa presiden itu meninggal dunia. Ini adalah contoh tentang seorang pemimpin yang tidak bisa menerima kenyataan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi
dan dia sendiri melihat akibat oleh karena ketertutupan pikiran dan hati. Maka marilah saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita menjadi orang-orang yang rendah hati seperti Musa yang kita dengarkan dalam bacaan yang pertama. Siap untuk berubah, siap mendengarkan apa kehendak Allah, membuka pikiran dan hati, karena dengan hati dan pikiran yang terbuka, kita mampu dan dapat mendengarkan pernyataan dan tanda-tanda yang bisa diberikan Allah kepada kita, baik dalam peristiwa perjumpaan dan apa yang kita alami dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita persembahkan syukur kita dalam liturgi Ekaristi. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang baik kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Tuhan, bersihkan kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosa-dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga persembahan yang kami unjukkan ini menyembuhkan kami dari kerapuhan akibat dosa dan memberi kami kekuatan untuk berbuat baik dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab bila kami berpuasa dan bermati raga, Engkau melemahkan cacat celah kami, memantapkan hati dan budi, serta menganugerahi kami kekuatan untuk mengalahkan dosa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam dia pula laskar para malaikat bersukaria di hadapan-Mu dan menyembah keagungan-Mu. Perkenankanlah kami pun mengabungkan suara dan turut memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku,
darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Engkau hidup. Engkau sang juru selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama dengan Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama dengan para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita persatukan segala ungkapan syukur kita dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara yang terkasih, lihatlah inilah anak domba Allah yang hapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Iya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus menyertai kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Tuhan bersabda, hukumku kutaruh dalam batin mereka dan kutulis dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam Ekaristi Kudus ini, kami boleh mengalami kehadiran Putra-Mu. Mampukanlah kami menjadi saksinya, melalui tingkah laku yang baik dan benar, sampai kami Kau satukan dalam kerajaan-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudara sekalian, hidup kita, diri kita masing-masing, komunitas pelayanan dan keluarga kita senantiasa diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini Ekaristi Kudus kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur 487. Golgota tempat Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah Khaliknya. Dari sanalah mengalir sungai kasih karunia bagi yang berdosa yang memandang Golgota. Bagi isi dunia diberinya Putra Tunggal, agar kita selamatlah. Yesus